Jo, bangun Jo. Jo, Bangun. Apaan sih lu? Aku lagi tidur juga. Ganggu aja lu. iya, sorry Jo. Sialan gue dikatain sama anak kampung sebelah. Emang dia bilang apa? Masa gue dikatain katanya gue jelek? Hahaha, emang lu jelek bego. Sialan lu, bukannya belain temen lu malah ngatain gue juga lu. Iya, sorry. Itu aja lu marah lu. Yuk kita samperin tuh orangnya. Ayo siapa takut. Cabut sekarang dah. Ayo. Lo tau nggak kalau kucing bisa ngomong? Apaan lu? Terus lu sering ngomong dong sama kucing. Gue sering tanya dia, lu mau makan apa hari ini? Gak. Asem. Mentah lu. Aku punya ide nih. Kita bisa mengubah sekolah jadi taman bermain. Terus guru-guru jadi penjaga taman. Iya, dan gurunya diganti jadi ember dan sekop. Bisa aja. Kalau kamu adalah Wipi, namamu pasti ibu sayang deh. Kenapa? Soalnya aku selalu terhubung sama kamu. Bisa aja sih kamu. Kamu tahu bedanya kamu sama Gogol. Kenapa? Gogol cuma bisa kasih informasi, tapi kamu bisa kasih cinta buat aku. Ih, so sweet ya kamu. Kamu tahu nggak? Aku kayak pesawat tanpa mesin nih. Kenapa? Karena hatiku bisa terbang tinggi setiap kali di dekatmu. Ih, kamu. Kamu tahu nggak? Kalau aku bisa jadi bintang, aku akan memilih jadi bintang jatuh. Kenapa? Supaya bisa mengabulkan permintaan kamu. Ih, cacuit deh. Ada Pak Ustadz. Mau apa Pak? Aduh, ini dok, perut saya sakit dok. Oh gampang itu Pak Ustadz. Pak Ustadz beli aja obat warung. Beli Proma. Oh, saya kira gue ngerti. Orang gue belum makan dari pagi. Emang gue gak tahu. Pak Ustadz minta duit sama gue. Tolong jangan sakiti aku. Aku gak bermaksud untuk datang ke sini. Mau kemana kamu anak kecil? Tidak, tolong. Ikutlah bersamaku. Jangan, tolong lepaskan aku. Aduh, tolong jangan sakiti aku. Aku gak bermaksud untuk datang ke sini. Aduh, tolong. Ada apa nak? Ayo bangun. Babe, aku bertemu dengan sosok raksasa yang ada di hutan sana dalam mimpiku tadi. Tenang nak, tenang. Di dunia ini tidak ada raksasa, itu hanya mitos. Tapi Beh, Sudah cepat mandi sana, berangkat sekolah. Sebutkan benda apa saja yang tidak dapat tenggelam di dalam air. Pelampung. Ya betul. Sebutkan benda apa saja yang tidak dapat tenggelam di dalam air. kayu. Ya betul, lanjut. Sebutkan benda apa saja yang tidak dapat tenggelam di dalam air. Batu. Ya salah. Lanjut. Sebutkan benda apa saja yang tidak dapat tenggelam di dalam air. Daun, Kak, daun. Ya betul, hanya satu yang salah. Tuh yang paling belakang. Hahaha. Mau kemana nak? Pak Bejo, ini nih lagi nunggu bis. Biasa nih, Pak Bejo mau ke kota, ada perlu. Oh ya udah deh, hati-hati nak. Makasih Pak Bejo. Sama-sama nak. Buset dah, cuman gitu doang. Kirain nanya apaan? Bejo. Ibu jaga rumah ya. Mau kemana Pak? Papa mau keluar dulu, ada urusan.
Nanti pulangnya Bapak bawa oleh-oleh buat Ibu. Ya, ditinggal lagi. Gak lama kok Bu, cuman sebentar. Ya deh Pak, hati-hati ya di jalan. Iya Bu, Bapak pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebutkan salah satu nama planet yang ada di tata surya. Merkurius. Thank you. Sebutkan salah satu planet yang ada di tata surya. Jupiter. Thank you. Sebutkan salah satu planet yang ada di tata surya. Planet Mars. Terima kasih. Sebutkan salah satu planet yang ada di tata surya. Planet Bumi. Terima kasih. Anjay, dia melayang. Bawel lu ah. Lagi-lagi ditinggalin. Kasihan deh gue. Baru terbang, gue juga bisa. Ya dia balik lagi. Permisi kek, bolehkah kami berdua bertanya? Iya Sari, ada apa? Andi, kamu saja yang bertanya. Jadi begini kek, kami berdua ingin menanyakan, apakah betul kampung siluman yang ada di hutan sana itu memang benar-benar ada? Baiklah, kakek akan menjawabnya. Kampung siluman itu ada di tengah hutan. Konon kampung itu dihuni oleh roh-roh yang bisa berubah wujud menjadi manusia. Kakek, di mana tepatnya kampung itu? Kampung siluman yang berada di tengah hutan sana. Besok kakek akan menunjukkan jalan ke sana. Tapi hati-hati, kampung itu penuh. Sebutkan hewan apa yang bisa hidup di darat dan di air. Kadak. Thank you. Sebutkan hewan apa yang bisa hidup di darat dan di air. Kura-kura. Thank you. Sebutkan hewan apa yang bisa hidup di darat dan di air. Buaya. Aca-aca nehi-nehi. Sebutkan hewan apa yang bisa hidup di darat dan di air. Hehehe, biawak. Anjay, pistol. Jalan gue ditinggalin belum beres woi. Sebutkan kenakalan apa di waktu kecil yang tidak terlupakan sampai sekarang. Sering bolos sekolah. Thank you. Sebutkan kenakalan apa di waktu kecil yang tidak terlupakan sampai sekarang. Sering bohongin orang tua buat bayar SPP. Aha, makasih. Sebutkan kenakalan apa di waktu kecil yang tidak terlupakan sampai sekarang. Ngambil duit bokap buat main PS. Jalan gue jadi ketahuan nih. Wah, suka mencuri. Bodoh amat, yang penting gue dapet duit. Sebutkan kenakalan apa di waktu kecil yang tidak bisa terlupakan sampai sekarang. Apa ya? Sering pulang larut malam sehingga Ubi dan Ami marah-marah. Pak Ustadz nakal juga ya waktu kecil. Namanya juga manusia biasa Pak Ojak. Terima kasih banyak. Depan sana kan jalan menuju jembatan yang angker itu. Aku harus menyeberangi jembatan ini. Astagfirullahaladzim. Siapa kamu? Mengapa kamu menghalangi jalanku? Mau kemana kamu anak muda? Aku hanya ingin lewat. Jangan menggangguku. Tolong aku anak muda. Biarkan aku lewat. Permisi. Untung saja aku selamat dari kejaran hantu itu. Aku harus segera pulang dan menceritakan ini kepada bapakku. Sebutkan benda apa saja yang tidak dapat tenggelam di dalam air. Pelampung. Ya betul. Sebutkan benda apa saja yang tidak dapat tenggelam di dalam air.
Ya betul, lanjut. Sebutkan benda apa saja yang tidak dapat tenggelam di dalam air. Batu. Ya, salah. Lanjut. Sebutkan benda apa saja yang tidak dapat tenggelam di dalam air. Daun, Kak, daun. Ya, betul. Hanya satu yang salah. Tuh yang paling belakang. Hahaha. Hah? Apa itu? Astagfirullahaladzim, itu setan. Waduh, gimana ini? Aku takut. Hei kalian, berani-beraninya kalian masuk ke tempat terlarang ini. Maafkan kami bertiga. Kami bertiga tidak bermaksud untuk mengganggu. Iya, kami hanya ingin lewat saja. Izinkan kami lewat, Om Hantu. Kalian beruntung. Aku adalah penjaga hutan ini. Aku memaafkan kalian karena ketulusan hati kalian. Jangan pernah masuk ke dalam hutan tanpa izin lagi. Terima kasih banyak, Om Hantu. Permisi. Wah, ayo lari. Anak-anak, siapa yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan ekosistem pada tumbuh-tumbuhan? Aku, Pak, aku. Iya, kamu Adi. Silakan untuk menjawab. Silakan nak. Ekosistem tumbuh-tumbuhan adalah suatu sistem ekologi di mana tumbuhan menjadi komponen dominan dan utama. Dalam ekosistem ini, tumbuhan memainkan peran penting sebagai produsen yang menyediakan energi dan nutrisi bagi organisme lain melalui proses fotosintesis. Ekosistem ini melibatkan interaksi antara tumbuhan dengan faktor abiotik seperti tanah, air, dan cahaya matahari, serta dengan faktor biotik seperti hewan, mikroorganisme, dan manusia. Woi Dul, mau kemana Dul? Waduh, ada Darmo nih. Iya Dul, berhenti Dul. Berhenti. Iya Pak, di mana Pak? Mana nih, udah 2 minggu. Bayar nih utang lu. Aduh, dia nanyain utang lagi. Udah cabut aja Dul. Iya mau, tenang. Wah, apaan tuh mau di belakang lu mau? Apaan? Mana Dul? Gak ada apa-apa. Ayo buru cabut Dul. Rasain lu, gua kerjain lu. Ayo Dul, gas Dul. Sialan gua dikodalin. Awas lu Dul kalau ketemu lu. Gua jitak lu. Mana si Jo ini? Lama bener. Gua telepon aja kali ya. Aduh, angkat lagi. Nah, si Joey datang. Sorry bro, jalanan macet. Lama bener loh. Udah ayo naik. Udah ayo jalan Ya, mogok bro. Habis bensin nih bro. Ya, suwe dah lu. Iya deh, sorry. Lupa isi bensin gue. Halo Paman, bolehkah aku bertanya? Tentu nak, apa yang mau ditanyakan? Apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Sumber daya alam adalah bahan atau substansi yang ada di alam dan bermanfaat bagi manusia. Bolehkah aku bertanya lagi, Paman? Silahkan nak. Apa saja contoh dari sumber daya alam dan kegunaannya? Baiklah. Contoh yang pertama, minyak bumi digunakan untuk bahan bakar produksi plastik dan berbagai produk kimia. Contoh kedua, gas alam digunakan untuk bahan bakar, pemanas, dan pembangkit listrik. Terima kasih banyak Paman sudah memberikan jawaban. Siapa yang bisa jawab, angkat tangan. Baik Pak Guru.
Apa yang dimaksud dengan metamorfosis pada kata? Saya pak. Iya, kamu Lilis, silakan. Metamorfosis pada katak adalah proses perkembangan dari telur katak menjadi katak dewasa melalui beberapa tahap morfologis yang berbeda. Betul sekali Lilis, jawaban yang tepat. Kampung siluman yang angker. Sari, gadis cantik pemberani. Gilang, anak desa yang hilang. Siluman, penghuni kampung angker. Sebuah desa kecil di pinggiran hutan. Penduduk desa tampak cemas dan gelisah. Sari berdiri di tengah kerumunan penduduk. Pak Joko, anak kita hilang di hutan. Pak Dudung, siapa yang berani mencarinya di hutan itu? Terlalu berbahaya. Sari menjawab dengan tegas. Aku akan mencarinya. Aku tidak takut. Sari berlari masuk ke dalam hutan yang lebat. Sari, apa ini? Kampung apa ini? Sari merasakan hawa dingin. Sosok-sosok bayangan mulai bermunculan. Siluman dengan suara seram. Siapa yang berani masuk ke kampung kami? Orang pemuda bertemu setan kampak, Jaka dan kakek Sugiono. Setan kampak. Cerita cinta di balik pohon beringin yang angker. Desa terpencil, pohon beringin tua. Raka, pemuda petani. Sari, kuntilanak. Pak Ustadz di desa. Raka sedang menjaga ladang miliknya di malam hari karena banyak hama tikus menyerang ladangnya. Suara tangisan memilukan terdengar dari arah hutan. Raka menoleh ke arah suara itu dan melihat ke arah hutan. Raka, bingung suara apa itu? Melangkah menuju hutan, aku harus memeriksanya. Raka tiba di pohon beringin tua dan melihat seorang wanita berpakaian putih dengan rambut panjang terurai. Raka, terpana siapa kamu? Aku Sari, arwah yang terjebak di sini. Aku menjadi korban kekejaman dan mati dengan hati penuh dendam. Raka merasa simpati dan ingin membantu. Aku akan menemanimu, kamu tidak usah bersedih lagi Sari. Pohon beringin tua. Malam-malam berikutnya, Raka dan Sari semakin dekat, berbicara setiap malam. Raka mulai merasakan cinta legenda setan payung si Ucup pemeran utama, Mak Ucup. Malam di desa hujan deras turun nih, si Ucup berjalan pulang dari rumah temannya. Desa tampak sepi dan gelap. Si Ucup berbicara kepada diri sendiri, aduh, hujan deras sekali. Semoga segera sampai rumah. Si Ucup tiba-tiba melihat sosok berjubah hitam dengan payung besar di tangannya, berdiri di tengah jalan. Si Ucup dengan suara bergetar, siapa kau? Sosok berjubah hitam mengangkat payungnya perlahan, memperlihatkan wajah pucat yang menakutkan. Si Ucup merasakan hawa dingin merayap di sekujur tubuhnya. Sosok itu tiba-tiba menghilang, meninggalkan payung hitam besar di tanah. Si Ucup, apa ini? Mengambil payung, aku harus membawa ini pulang dan akan bertanya pada maknya. Si Ucup tiba di rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada maknya. Mak, si Ucup, serius Ucup, ini pasti setan payung. Kau harus mengembalikan payung ini ke tempat asalnya sebelum matahari. Pemuda kembar dihadang sosok penunggu hutan Tono dan Tone pemeran utama dan sosok penunggu hutan. Malam hari, di hutan yang gelap dan sunyi, Dika dan Aris berjalan dengan cemas di tengah hutan. Dika, dengan nada cemas, Aris, kita benar-benar tersesat. Aku tidak tahu harus kemana lagi. Aris, berusaha tenang-tenang. Dika, kita harus tetap bersama dan mencari jalan keluar. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki berat dari belakang. Setan tinggi berwajah seram muncul, dengan tubuh tinggi dan kuku yang panjang, wajahnya pucat dengan mata merah menyala. Dengan suara serak, kalian, kenapa ada di sini? Dika, gemetarkah kami tersesat? Tolong jangan sakiti kami. Setan hutan, tersenyum sinis, aku tidak mencari mangsa malam ini. Tapi kalian harus menjawab teka-teki untuk bisa keluar dari hutan ini. Jika salah,
maka kalian akan menjadi penghuni hutan ini selamanya. Dengarkan baik-baik, aku memiliki mata tapi tidak bisa melihat. Suatu hari, terjadi konflik kecil antara kerajaan semut dan lebah. Beberapa lebah mengeluhkan bahwa semut serangga dari kerajaan semut sering memasuki ladang bunga mereka tanpa izin. Sedangkan beberapa semut merasa bahwa lebah-lebah terlalu protektif terhadap sumber makanan di sekitar mereka. Ketegangan ini membuat hutan menjadi gelap dan sepi. Namun, Ratu Madu Emas dan Raja Perisai Hijau menyadari bahwa perdamaian adalah kunci untuk kelangsungan hidup kedua kerajaan mereka. Mereka mengumpulkan para utusan dari masing-masing koloni untuk berunding. Setelah berdiskusi panjang, mereka akhirnya mencapai kesepakatan. Lebah dan semut sepakat untuk saling menghormati wilayah masing-masing. Setelah berdiskusi panjang, mereka akhirnya mencapai kesepakatan. Lebah dan semut sepakat untuk saling menghormati wilayah masing-masing. Dengan demikian, perdamaian kembali menghiasi hutan. Legenda Kisah Nenek Kendi dan seorang bocah kecil. Pemeran utama Budi dan Nenek Kendi. Budi bermain di lapangan, matahari mulai terbenam. Wah, aku harus segera pulang sebelum gelap. Budi mulai berjalan pulang, tetapi suasana semakin gelap. Budi melihat sosok nenek tua dan rambut panjang beruban dan mengenakan baju hitam. Nenek itu memegang kendi. Nak, kamu tersesat. Budi, tidak Nek, saya hanya terlambat pulang. Biar nenek antar pulang ya. Budi mulai berjalan cepat. Nenek itu mengikutinya. Hati-hati nak, jangan bermain terlarut lagi ya. Budi masuk ke rumah dan mengunci pintu. Di dalam rumah, Budi menceritakan kejadian itu kepada orang tuanya. Ibunya menghampiri Budi. Ibu Budi. Tahukah kamu, nama Tangkuban Perahu berasal dari bahasa Sunda, yang berarti terbalik seperti perahu. Gunung ini dinamai demikian karena bentuknya yang menyerupai perahu terbalik. Jika dilihat dari jarak jauh, Tangkuban Perahu terkenal dengan kawah-kawahnya yang besar dan aktif. Kawah Ratu adalah salah satu kawah terbesar. Menurut mitologi Sunda, Gunung Tangkuban Perahu terkait dengan legenda Sangkuriang. Konon, bentuk gunung ini adalah perahu yang dibalikan oleh Sangkuriang untuk memenuhi permintaan ibunya, Dayang Sumbi. Di sekitar Gunung Tangkuban Perahu, terdapat sumber air panas yang digunakan sebagai objek wisata dan untuk mandi. Gunung Tangkuban Perahu adalah salah satu objek wisata yang sangat populer di Jawa Barat, terutama bagi para wisatawan yang tertarik dengan Kawah Domas, salah satu kawah yang terkenal di